Shalom. Tema kita hari ini adalah di sana Tuhanku telah mati. Satu lagu kita yang terkenal dari George Bernard. Pada satu bukit jauh dari sini, di sana Tuhanku telah mati. Di sana Tuhan telah mati. Di sana mana? Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Di atas salib yang kasar itu, Tuhan kita telah mati. Tapi salibnya di mana? Salibnya di Golgota. Bahasa Ibraninya Golgota. Bahasa Latinnya Kalvari. Ada orang pernah tanya saya, Pak, yang benar nih Tuhan mati di Golgota atau Kalvari? Dua-dua, hanya beda bahasa. Golgota itu Ibrani, Kalvari itu bahasa Latin. Jadi di sana Tuhanku telah mati. Di salib, di Golgota atau di Kalvari. Kalau hanya begitu, anak sekolah minggu pun tahu ya. Anak sekolah minggu pun tahu. Tapi hari ini saya akan mengajak kita belajar. Menjawab pertanyaan, di mana Tuhan kita telah mati. Untuk sebuah jawaban yang jauh lebih dalam daripada sekedar jawaban anak sekolah minggu. Saya akan menjelaskan ini, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, mari kita melihat di mana hukuman mati dalam zaman Perjanjian Lama dilakukan. Pada zaman Perjanjian Lama, ketika hukum sipil bangsa Israel masih diberlakukan, maka banyak orang dihukum mati. Orang yang kedapatan berzinah dihukum mati. Orang atau anak-anak yang melawan orang tua dihukum mati. Orang yang melakukan dosa-dosa yang dianggap besar dihukum mati. Dan hukum ini mulai diberlakukan saat bangsa Israel ada di dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Karena itu maka selama 40 tahun di padang gurun, hukuman mati berkali-kali diterapkan. Bahkan di padang gurun pun itu diterapkan. Pertanyaannya adalah, pada saat hukuman mati dilakukan di dalam Perjanjian Lama, di mana atau tempat apa yang menjadi tempat eksekusinya? Kalau sekarang ini ada eksekusi mati untuk bandar narkoba misalnya, maka dipilihlah tempat-tempat tertentu di Indonesia ini untuk menjadi tempat eksekusi bagi para korban itu. Tapi di dalam Perjanjian Lama, di mana tempatnya? Mari kita melihat Bilangan 15, 32 sampai 36. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapatilah mereka seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Jadi ini hari Sabat, ini hari ibadah. Tapi bapak tua pergi cari kayu api. Ini kesalahannya kecil atau besar? Hari di mana semua orang beribadah, dia cari kayu api. Kecil atau besar? Menurut kita biasa kecil ya, kan biasa. Hari orang kebaktian ada yang tidur. Hari kebaktian ada yang jual di pasar. Hari kebaktian ada yang piknik. Bagi kita itu biasa. Tapi perhatikan ini, ya. Didapati mereka seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api, menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan ke dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya.
Tunggu firman dari Tuhan. Ayat 35. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Jadi di mana semua orang kebaktian, dia cari kayu api, hukumannya adalah mati. Maka melalaikan ibadah itu dosa besar sekali. Saya kira kalau hukum ini diberlakukan, bulan lalu sampai awal Juli banyak yang almarhum. Kenapa? Karena orang kebaktian dia baru habis Piala Dunia. Ya. Pas hari final menurut saya banyak yang almarhum. Ya. Jadi itu hukum yang serius sekali. Orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat harus melontari dia dengan batu. Di mana? Di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan. Kemudian dia dilontari dengan batu sehingga mati. Seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Jadi di mana tempat eksekusi? Di luar perkemahan. Imamat 24. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki. Ibunya seorang Israel, sedang ayahnya seorang Mesir. Di tengah-tengah perkemahan orang Israel, dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Anak dari perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Lalu dibawalah ia kepada Musa. Ayat 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan. Dan semua orang yang mendengar harus meletakkan tangannya atas kepala orang itu. Sesudahnya harus seluruh jemaat melontari dia dengan batu. 23. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel. Lalu dibawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan. Dan dilontarilah dia dengan batu. Maka orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi di dalam zaman perjanjian lama, kalau ada hukuman mati, tempatnya di luar perkemahan. Kenapa dibilang di luar perkemahan? Karena Israel sedang berada dalam perjalanan di padang gurun. Mereka kan dalam perjalanan padang gurun ini kumpul di sini bangun kemah. Kemah suci di tengah. Kemah mereka itu keliling. Mereka bisa tinggal 2-3 bulan di sini. Tiba-tiba Musa komando, jalan, bongkar semua kemah. Jalan lagi. Musa bilang stop. Bangun lagi itu kemah suci. Yang bangunkan orang Lewi. Bangun kemah suci. Semua bikin penginapan di situ dengan tenda-tenda saja. Kemah-kemah saja. Hidup lagi sekian bulan. Setelah itu Musa bilang jalan lagi, bongkar lagi. Selama 40 tahun hidup mereka begitu saja. Dari kemah ke kemah, pasang kemah, bongkar kemah, pasang kemah, bongkar kemah. Itu satu wilayah. Dengan kemah suci di tengah. Apabila ada hukuman mati, maka si terhukum harus dibawa keluar perkemahan. Bukan di wilayah mereka tinggal, tapi lebih luar, dan di sanalah si pendosa itu dihukum mati di luar perkemahan. Itu hukumnya. Tapi setelah 40 tahun, kan mereka sudah masuk Kanaan. Sudah tidak lagi tinggal di kemah-kemah di padang gurun, tapi sudah tinggal di dalam kota-kota Israel. Bagaimana hukum ini diterapkan saat Israel sudah ada di tengah-tengah kota dan tidak lagi di perkemahan? Aturannya tetap berlaku. Tapi kalau ada yang dihukum mati di luar. Sekarang kemah tidak ada lagi. Di luar kota. Ada contoh bagaimana hukuman mati dilakukan terhadap Nabot. 1 Raja-Raja 21 ayat 13. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang Dursila itu, lalu duduk menghadap Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati di luar kota. Hal yang sama terjadi dalam kasus Stefanus. Salah satu dari 7 diaken itu. Kisah 7, 55 sampai 58.
Tetapi Stefanus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Jadi Nabot maupun Stefanus sebenarnya tidak mengutuk, hanya difitnah mengutuk, tapi hukum tetap diberlakukan, yaitu kalau di padang gurun dihukum di luar perkemahan, tapi setelah di dalam kota dihukumnya harus di luar kota. Kenapa hukuman mati untuk para pendosa dilakukan di luar kota atau di luar perkemahan? Ada beberapa jawaban. Pertama, supaya dosa atau kejahatan mereka tidak mengotori atau mencemari atau menajiskan area perkemahan di mana Tuhan tinggal bersama dengan umatnya. Tuhan tinggal di tengah-tengah Israel. Karena simbol kehadiran Allah, yaitu kemah suci, ada di tengah-tengah area perkemahan mereka. Allah ada di tengah-tengah mereka. Apabila ada yang berbuat kejahatan dan dihukum mati, dia harus dibawa keluar perkemahan. Supaya apa? Supaya tidak menajiskan area di mana Tuhan tinggal bersama-sama. Di dalam perjanjian lama, orang yang dikeluarkan atau dijauhkan dari perkemahan bukan cuma hukuman mati. Beberapa kasus kenajisan harus keluar dari perkemahan. Bilangan 5 ayat 1-3. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Bagi orang Israel, nyentuh mayat itu najis. Itulah sebabnya ketika ada orang dari Yerusalem ke Yeriko disikat oleh para penyamun, imam lewat tidak tolong. Orang Lewi lewat tidak tolong. Kenapa? Kalau tolong masih hidup bagus. Tapi kalau sudah mati, mereka tolong berarti sentuh mayat jadi najis. Jadi najis dikirim keluar perkemahan. Jadi daripada jadi najis dikirim keluar perkemahan, mending biarkan dia di situ. Nanti datang orang Samaria yang murah hati baru tolong, ya. Nah, baik laki-laki maupun perempuan harus kau suruh pergi keluar perkemahan, keluar tempat perkemahan. Haruslah mereka kau suruh pergi supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan suruh keluar karena tidak mau dosa kejahatan si pendosa mengotori, menajiskan tempat kekudusan itu. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah untuk menunjukkan betapa Israel harus hidup dalam kekudusan. Jameson, Fawcett, and Brown memberi komentar begini. Semua hukuman mati terjadi di luar perkemahan. Dan aturan ini mungkin berasal dari gagasan bahwa seperti orang Israel harus menjadi orang kudus. Semua pendosa besar harus diusir dari masyarakat mereka. Semua mereka harus kudus. Area ini area kudus, semua di dalam kudus. Apabila ada yang berbuat dosa besar, keluarkan dia. Supaya yang tidak kudus jangan bercampur dengan yang kudus. Alasan yang ketiga, itu sebagai bentuk penyangkalan terhadap orang yang dihukum itu. Penyangkalan bagaimana? Dia ada bersama-sama di dalam perkemahan. Tapi apabila dia melakukan dosa besar yang akan dihukum mati, keluarkan dia. Cabut dia dari semua kebaikan di dalam perkemahan. Keluarkan dia dari sana. John Gill mengatakan, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan untuk menunjukkan bahwa dia tidak memiliki bagian atas atau tanah di Israel dan bahwa dia tidak layak menjadi anggota komunitas mereka atau dari wilayah gereja mereka. Keluarkan. Awe Ping berada dalam kemah adalah memiliki hak atas semua keuntungan dan keistimewaan dari kemakmuran Israel dan pelayanan ilahi dari kemah suci. Karena kehilangan hak itu untuk alasan apapun selama satu musim, berarti bahwa pelaku itu dikeluarkan dari kemah. Konsekuensinya, kehilangan semua yang baik di dalam perkemahan.
dikeluarkan dari orang itu. Karena itulah maka orang yang menghujat atau melakukan dosa besar yang dihukum mati harus dilakukan di luar perkemahan atau di luar kota. Jelas? Jelas? Saya bertanya karena Tuhan Yesus pun sering mengajar, dia bertanya, mengertikah kamu akan hal itu? Hai kamu keturunan ular beludak. Jadi hukuman mati zaman perjanjian lama tempatnya di luar perkemahan atau di luar kota dengan alasan yang sudah saya berikan. Sekarang, poin kedua kita. Di mana Tuhan kita, Yesus, dihukum mati? Ibrani 13 ayat 12. Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Dalam Basic Bible English, outside the walls. Di luar tembok. Atau Contemporary English Version, outside the city gate. Di luar gerbang kota. Kalau di luar gerbang kota, di luar tembok kota, artinya ya di luar kota. Berarti Yesus memang dihukum di luar kota. Matius 27, 32, 33. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di satu tempat bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Berarti mereka untuk sampai ke Golgota, mereka harus berjalan keluar kota. Berarti Golgota itu harus di luar kota. Yohanes 19 ayat 20. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, tulisan di atas salib Yesus. Sebab tempat Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Kalau dekat kota berarti di luar kota. Jadi Yesus disalibkan di Golgota di luar kota. Ini juga didukung bahwa eksekusi mati bagi Yesus dilakukan oleh orang-orang Romawi. Dan hukum Romawi juga sama. Eksekusi mati harus di luar kota. William Lane mengatakan merupakan praktek Romawi untuk melaksanakan hukum mati di luar daerah kota yang didiami. Tadi kita sudah baca bahwa orang yang menghujat bawa keluar kota hukum mati. Nah, Yesus dihukum mati dengan tuduhan menghujat. Seperti Matius 26 ayat 65. Imam besar mengoyakkan pakaian dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi? Dan sekarang kamu telah mendengar hujatannya. Karena itu maka Yesus yang dianggap menghujat dihukum mati di luar kota. Itu berarti Yesus disalibkan di Golgota atau Kalvari. Dan Golgota atau Kalvari harus berada di luar kota. Di mana sekarang itu, tempat itu? Tidak mudah. Karena sekarang ini Golgota ada dua. Ada dua tempat yang dipercaya sebagai Golgota. Tempat pertama yang dipercaya sebagai Golgota adalah The Church of the Holy Sepulchre. Gereja Kuburan Kudus. Ini adalah Golgota versi orang Katolik dan orang-orang Ortodoks. Di Yerusalem ada satu gereja namanya Gereja Kuburan Kudus. Ini adalah gerejanya. The Church of the Holy Sepulchre. Ini pintu masuknya ke gereja itu. Ini adalah gereja yang dipercaya sebagai Golgota. Tempat ini didukung oleh tradisi. Tradisi mendukung bahwa ini adalah Golgota. Dalam Nelson Bible Dictionary dijelaskan bahwa tradisinya sudah dimulai dari abad yang keempat ketika seorang bapak gereja namanya Eusebius itu melakukan penelitian tentang hal ini. Lalu juga
dikatakan bahwa seorang uskup namanya Uskup Makarius. Dialah yang menemukan tempat ini. Dan belakangan Kaisar Romawi Konstantin atas permintaan ibundanya Helena membangun gereja di sini. Yang lalu menjadi gereja kuburan kudus. Tradisi-tradisi berkembang, bahkan dikatakan Bunda Helena bahkan di tempat itu menemukan potongan kayu salib Kristus yang asli. Saya tidak tahu bagaimana meyakini hal itu, tapi katanya begitu. Dan karenanya di tempat persis ditemukannya salib yang asli itu, menurut tradisi itu, sekarang ada di dalam gereja ini dan dibikin tempat khusus, taruh satu salib di situ. Ya, ini posisi persis dari katanya salib Kristus di sana. Dan banyak orang pergi ke tempat ini, pergi ke posisi salib itu dan sujud menyembah di sana. Kita lihat gambar ini, banyak orang antri pergi untuk sujud di sana. Biarpun ada banyak yang antri pergi sujud di sana, ada orang yang hanya sekedar lewat dan lihat saja. Nah, beberapa meter dari posisi itu dipercaya itulah kuburan Yesus ada di sana. Ini dipercaya kuburnya Yesus. Dan banyak orang pergi nangis-nangis di situ. Ini orang-orang duduk berlutut dan meratap menangisi Yesus di sana. Padahal waktu Yesus masih di dunia, perempuan-perempuan menangisi dia. Yesus berkata, jangan tangisi aku, tangisilah dirimu sendiri. Tapi hari ini banyak orang pergi menangis di sana. Gereja ini dikunjungi oleh ribuan peziarah Kristen dari seluruh dunia dan seringkali dibuat misa yang besar di tengah-tengah gereja ini. Ya, ini salah satu contoh misa yang dibuat di tengah-tengah gereja kuburan kudus. Ini Golgota versi Katolik Ortodoks. Golgota yang kedua itu namanya The Garden Top. Ini tempat ini ditemukan pada tahun 1885 oleh seorang yang namanya Charles Gordon. Karenanya tempat ini juga disebut sebagai The Gordon's Calvary. Calvary-nya Gordon. Ini dianggap sebagai Golgotanya orang-orang Protestan. Jadi ada dua Golgota. Sampai ke sana mau pergi ke Golgota. Golgota Katolik atau Protestan. Anda tinggal di bawah sesuai permintaan. Nah, ada beberapa tempat dari Garden Tomb ini yang diduga kuat ini adalah Golgota yang sesungguhnya. Menurut Alkitab, di dalam atau di sekitar tempat Yesus, kuburan Yesus itu ada sebuah taman di situ. Yohanes 19:41. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman. Dan di taman itu ada satu kubur baru. Jadi kuburan Yesus itu ada di taman. Itulah sebabnya ketika Yesus bangkit, Maria Magdalena yang tidak mengenalnya mengira Yesus adalah penunggu taman. Yohanes 20:15. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Hasil penggalian arkeologi di sekitar Garden Top itu ditemukan satu sumur. Ada arkeologi membuktikan ada taman di sana dan ada satu sumur. Ini sumurnya. Sumur ini sudah berumur lebih dari 2000 tahun. Karena itu diduga adanya ini membuktikan bahwa ini berarti Golgota yang sesungguhnya. Lebih menarik lagi saudara, bahwa kata Golgota sendiri menurut Matius 27 ayat 33. Golgota artinya tempat tengkorak. Kenapa Golgota disebut tempat tengkorak? Ada yang bilang karena tengkorak Adam ditemukan di sana. Ada juga yang mengatakan karena banyak tengkorak berserakan. Tapi pandangan paling banyak itu adalah karena bukitnya memang berbentuk tengkorak. Dan memang di sekitar Garden Top ada bukit
yang berbentuk seperti tengkorak. Saudara lihat dekat parkiran bis ini. Ada bukit di sana yang mirip tengkorak. Ini modern. Sekarang pergi ke sana juga bisa lihat ini. Di Garden Tomb. Foto pada masa lampau, pada abad-abad yang lalu pernah diambil. Tuh, modelnya kayak tengkorak. Terus, dan sekarang di Garden Tomb kalau saudara masuk di pintunya, itu ada satu foto yang dipajang, diambil foto itu pada abad-abad yang lalu. Ini foto pada abad-abad lalu. Persis seperti tengkorak. Dan yang menarik adalah di dekat tempat ini memang ditemukan ada kuburan tua yang berumur lebih dari 2000 tahun. Ya, ini kuburan tua yang sudah dipagar besi, bentuk dalamnya itu seperti ini. Dan banyak orang meyakini bahwa itulah kuburan Yesus. Yang kalau dilihat dari luar itu seperti yang nampak dalam kalender-kalender, seperti ini. Itulah yang dipercaya kuburan Yesus. Next. Ya, di sana Tuhan kita telah mati. Nah, jadi ada dua Golgotanya. Nah, terlepas daripada mana yang benar, saya sendiri walaupun agak condong ke Garden Tomb, tapi tidak bisa memastikan. Kenapa? Ini sudah lebih dari 2000 tahun. Ingat tahun 70 Yerusalem diratakan dengan tanah. Setelah itu berkali-kali diratakan dengan tanah. Gedung-gedung modern sudah ada. Kita tidak tahu pasti lagi. Karena itu pergi ke Israel hari ini mereka bilang, oh ini di sini Tuhan Yesus naik ke surga, ini bekas kakinya di sini. Omong kosong itu ya. Sebenarnya penentuan tempat itu hanya kira-kira saja. Nah, walaupun ada data-data seperti ini, saya tetap menganggap bahwa tempat yang persis itu tidak pasti. Tapi saudara, seandainya memang tempat yang benar itu dari dua ini, versi Katolik Ortodoks dan versi Protestan, bagaimana dengan posisi geografisnya? Kalau Golgota itu adalah Garden Tomb, tidak ada masalah. Memang sampai saat ini Garden Tomb posisinya di luar tembok Yerusalem. Cocok dengan Alkitab. Tapi kalau Golgota versi Katolik dan Ortodoks ada kesulitan. Karena saat ini The Holy Sepulchre Church itu ada di dalam kota. Maka orang-orang pendukung Garden Tomb mengatakan, nah berarti gereja kubur kudus itu salah karena dia ada dalam tembok kota. Sedangkan menurut kitab suci Golgota di luar kota. Tapi para pendukung dari Holy Sepulchre Church mengatakan sekarang memang ada dalam kota. Tapi tembok kota itu pernah berubah. Zaman 2000 tahun yang lalu posisinya gereja ini posisinya di luar kota. Tapi begitu kota diperbesar, tembok-temboknya dirobohkan dan dibangun kembali, dia jadi masuk ke dalam kota. Dan itu memang dibuktikan dari arkeologi bahwa memang tembok kota pada zaman Yesus dan sekarang itu berbeda. Sehingga boleh dipastikan bahwa dua versi Golgota ini dua-duanya berada di luar kota. Jadi manapun yang benar dari dua Golgota ini tetap mengesahkan bahwa Yesus dihukum di luar kota. Sekarang ketiga. Mengapa Allah mengatur sehingga Yesus dihukum mati di luar kota? Apa pentingnya? Ingat bahwa semua hidup Yesus secara detail tidak ada yang kebetulan. Terutama penderitaan-penderitaan dan kematiannya, setiap detail ceritanya itu tidak kebetulan. Bahwa tangannya dipaku, kakinya dipaku, bahwa dia dicambuk, bahwa dia kehausan di atas salib, bahwa dia mati di antara penjahat, bahwa dia dikhianati oleh Yudas Iskariot, semuanya jawaban terhadap nubuatan. Karena itu saudara, jikalau Yesus mati di luar kota, pasti bukan kebetulan. Apa pentingnya ini? Atau apa rencana Allah di balik ini? Begini saudara, zaman perjanjian lama yang masih ada hukum upacara, kita baca dalam kitab Imamat, Keluaran dan lain sebagainya, kalau ada korban-korban ibadah, ibadah identik dengan korban,
maka ada banyak korban binatang. Potong kambing, potong domba, potong lembu. Dan salah satu jenis korban itu namanya korban penghapus dosa. Jadi saya orang berdosa. Untuk bisa menghapus dosa saya, kalau saya dibunuh mati, ya habislah saya. Tapi untung ada penggantinya. Penggantinya yaitu kambing atau domba. Maka kambing saya harus mati, tapi kambing domba ini ganti saya. Karena itu kambing domba ditaruh di sini, tangan ditaruh di atas kepala ini sambil berdoa, Tuhan, mestinya kami yang dihukum mati. Tapi sekarang domba ini menggantikan kami. Gorok dombanya. Itu namanya korban penghapus dosa. Bagaimana ritualnya? Pelaksanaannya? Lihat Keluaran 29. 11-14. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu. Dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mesbah. Jadi darah domba potong, ambil ini, colek sedikit. Ini kan ada mesbah itu ada tanduk-tanduknya 4 ini. Darah, 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 darah. Ya. Lalu segala darah selebihnya harus kau curahkan di bagian bawah mesbah. Darah domba yang banyak itu tuang di bagian bawah mesbah. Kemudian kau ambil segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang dan dari segala lemak yang melekat padanya, kau bakar di atas mesbah. Jadi itu semua lemak-lemak itu taruh di atas mesbah, bakar sebagai korban persembahan. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya, kotorannya harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Berarti korban penghapus dosa setelah sejumlah ritual di dalam harus dibawa bakar habis di luar perkemahan. Imamat 4. Sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan. Tadi korban penghapus dosa, ini korban keselamatan. Imam harus membakar semuanya di atas mezbah korban bakaran. Adapun kulit lembu jantan itu dari segala dagingnya, berserta kepala dan betisnya, dan isi perutnya dan kotorannya. Jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan. Ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu haruslah dibakar sampai habis di kayu api di tempat pembuangan abu. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan. Lalu membakarnya sampai habis seperti membakar habis lembu-lembu yang pertama. Itulah korban penghapus dosa. Imamat 9, 8, 11. Maka mendekatlah Harun kepada mezbah dan disembelilah anak lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya. Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya. Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah. Darah selebihnya dituangkan pada bagian bawah mezbah. Lemak buah pinggang, umbai hati dan dari korban penghapus dosa dibakar di atas mezbah seperti diperintahkan Tuhan pada Musa. Tetapi daging dan kulitnya dibakar habis di luar perkemahan. Imamat 16:27. Lembu jantan dan kambing jantan, korban penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus harus dibawa keluar perkemahan dan kulit daging kotorannya harus dibakar habis. Kenapa ya? Darah mesti taruh di sini, di sini, di sini, di sini. Darah mesti ditaruh di sini. Lalu itu lemak-lemak mesti dibakar di sini. Kulitnya, kotoran harus bawa keluar dan bakar harus habis. Tidak boleh tidak habis. Kenapa? Lain kali saya khotbah itu. Tapi cukup di sini bahwa dalam ritual korban penghapus dosa dalam perjanjian lama harus dihabisi di luar perkemahan. Nah, tadi kita sudah lihat ayat Ibrani bahwa Kristus menanggung penderitaan di luar pintu gerbang. Ibrani 13 ayat 12. Kita lihat satu ayat sebelumnya. Ibrani 13 ayat 11. Karena tubuh binatang-binatang
yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Perhatikan kata-kata, itu jugalah sebabnya. Itu mengartikan bahwa penyebab Yesus harus dihukum di luar kota adalah karena binatang-binatang korban penghapus dosa perjanjian lama itu dibakar habis di luar kemah pertemuan. Berarti ada kesamaan antara binatang korban penghapus dosa di luar perkemahan dan Yesus dihukum mati di luar kota. Apa arti semua ini? Artinya adalah begini. Sebenarnya binatang-binatang korban perjanjian lama yang dikorbankan, korban penghapus dosa di perjanjian lama yang dibakar di luar perkemahan, itu sebenarnya adalah bayangan, gambaran, atau bahasa teologisnya adalah tipe dari Yesus yang akan datang, yang sebenarnya adalah korban penghapus dosa yang sebenarnya. Domba-domba, anak domba perjanjian lama menjadi korban penebus dosa. Yohanes Pembaptis pernah lihat Yesus dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berarti sama. Kambing-kambing dan domba-domba PL ini bayangan. Tapi Kristus ini sesungguhnya. Albert Barnes mengatakan, Yesus dibunuh di luar kota. Dia juga mati di sana. Karena tubuh-tubuh dari binatang-binatang yang disembelih sebagai korban, sebagai tipe atau bayangan dari dia yang dibakar di luar perkemahan. Dia juga sebagai antitipenya menderita di luar pintu gerbang. Antitipe itu penggenapan. Jadi kalau ada bayangan dalam perjanjian lama, ini disebut tipe. Tapi ada realita sesungguhnya, ini disebut antitipe. Saya beri contoh. Di Bilangan, pernah ada kasus orang Israel mengeluh terlalu banyak. Tuhan hukum mereka dengan muncul ular tedung. Gigit mati banyak. Tapi Tuhan lalu kasih tahu Musa. Musa bikin satu tiang ular. Siapa yang kena pagut ular ini, kalau dia pandang kepada patung ular ini, dia sembuh. Itu di Bilangan 21. Lalu di dalam Yohanes pasal 3 ayat 15, dibilang begini. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia akan ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu berarti bahwa didirikannya patung ular di Bilangan 21, tipe, bayangan. Realita sesungguhnya adalah Kristus, antitipe. Paham? Jadi tipe, antitipe. Anak domba adalah tipenya. Kristus adalah antitipenya. Binatang korban kambing domba, korban penghapus dosa PL, tipe. Sedangkan Kristus itu adalah antitipenya. John Owen mengatakan, sang rasul. Karena Owen percaya bahwa penulis surat Ibrani adalah Rasul Paulus. Walaupun sebenarnya tidak pasti Paulus. Sang rasul dengan kata-kata ini melanjutkan. Untuk menunjukkan keharusan dari penderitaan Kristus di luar pintu gerbang kota. Dari perwakilan secara tipe darinya. Saya kutip kata-kata Pendeta Budi Asali. Dari semua ini terlihat dengan jelas. Semua ini dikontrol oleh Allah. Sehingga terlaksana rencana Allah. Yang memang sudah menetapkan Kristus sebagai penggenapan dari korban penghapus dosa. Jadi domba-domba korban PL itu korban penghapus dosa. Bayangan. Kristus korban penghapus dosa yang sesungguhnya. Ini asli. Yang ini bayangan. Yang bayangan, namanya juga bayangan, tidak sempurna. Tapi yang asli, Kristus, itu sempurna. Ibrani 10. Di dalam hukum Taurat,
hanya terdapat bayangan saja. Not pemimpin kita tadi. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Karena yang akan datang itu Kristus. Maka dalam hukum Taurat semua kambing domba bayangan. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ayat 4, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Tidak mungkin. Tapi kenapa diperintahkan? Hanya untuk menjadi bayangan dari yang akan datang. Ayat 10, dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Darah kambing domba terus menerus, tiap tahun terus menerus, tidak ada habis-habis. Kenapa? Karena darah kambing domba tidak sempurna. Tapi realita antitipenya Kristus ini sempurna. Karenanya pengorbanan Yesus Kristus untuk menghapus dosa cukup satu kali selama-lamanya. Itu bedanya. Nah saudara, salah satu prinsip yang harus kita ketahui. Tadi saya bilang ini tipe, ini antitipe. Ini tipe hanya berlaku sepanjang tipe belum datang. Tapi kalau antitipe sudah datang, tipe stop, selesai. Sepanjang Kristus belum datang, kambing domba terus perlu dipersembahkan. Tapi kalau Kristus yang sesungguhnya sudah datang, kambing domba berhenti. Ibrani 10 ayat 9. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang melakukan kehendak-Mu. Yang pertama, tipe dia hapuskan. Supaya menegakkan yang kedua, antitipe. Domba-domba perjanjian lama dihapuskan. Untuk menegakkan Kristus, anak domba Allah. Itulah alasannya kenapa sampai hari ini orang Kristen tidak perlu lagi korban kambing domba. Ya, sampai hari ini Islam masih potong kambing domba, ada hari kurban. Sampai hari ini Yahudi masih bikin korban kambing domba. Padahal ini bayangan. Kenapa Kristen tidak korban lagi? Karena kita sudah meninggalkan bayangan dan masuk pada realitas sesungguhnya. Jadi kalau ada orang Islam masuk Kristen, namanya meninggalkan bayang-bayang, masuk realita. Tapi kalau ada orang Kristen jadi mualaf, itu namanya meninggalkan realita, masuk bayang-bayang. Kalau ada Islam masuk Kristen, ini namanya mengalami kemajuan. Tapi kalau ada yang mualaf, itu namanya mengalami kemunduran. Lu mau yang mana? Bodoh. Mau yang bayang-bayang atau yang realita? Nah, sekarang berarti sekarang. Sementara semua agama yang lain masih di dalam bayang-bayang. Kekristenan sudah mencapai realita yang sesungguhnya dengan korban yang sempurna yang tak terbatas. Makanya cukup satu kali Yesus mati sudah cukup menyelamatkan kita. Sedangkan yang lain tiap tahun perlu kambing terus. Tiap tahun perlu domba terus. Kenapa? Karena tidak sempurna dan terbatas. Jangan karenanya sekarang pikirkan mau yang bayangan atau mau yang realita. Nah, mengapa Kristus harus dihukum di luar perkemahan? Hanya untuk menjelaskan bahwa sesungguhnya Kristuslah adalah antitipe dari semua tipe binatang korban dalam perjanjian lama. Sekarang yang keempat, yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan berkenaan dengan matinya Kristus di luar pintu gerbang? Fakta jelas, Kristus mati di luar pintu gerbang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggambarkan bahwa dia adalah hakikat keselamatan sesungguhnya, korban penebus dosa sesungguhnya. Lalu bagaimana sikap orang percaya? Perhatikan ayat 12-13.
Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, apa? Marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Jadi yang harus kita lakukan apa? Apa? Pergi keluar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Apa maksudnya? Saya mengartikan ini secara simpel saja bahwa marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan. Maksudnya tidak lebih daripada marilah kita sungguh-sungguh pergi kepadanya, percaya kepadanya. Yesus sudah mati dan menjadi korban penebus dosa. Karenanya siapa yang mau pergi kepadanya atau percaya kepadanya, maka dia akan mendapatkan penebusan dari segala dosa-dosanya. Tapi yang tidak mau pergi kepadanya atau tidak mau percaya kepadanya, tidak akan ditebus dosa-dosanya. Dan dia harus pikul hukuman dosa sendiri di dalam neraka. Karenanya kalau sudah ada penebus yang disediakan Allah, mengapa tidak mau pergi kepada penebus itu dan mau pikul dosa sendiri? Konteks dari surat Ibrani itu ditulis oleh orang-orang Kristen Yahudi. Jadi ada orang-orang Kristen dari orang Yahudi yang sudah jadi Kristen, tapi dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi untuk meninggalkan kekristenan dan kembali kepada agama Yudaisme mereka. Penulis surat Ibrani memberikan surat ini kepada orang-orang seperti itu. Maka kata-kata marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan itu mempunyai makna yang sangat dalam bagi mereka. Sebelum Yesus mati, berada di luar ini perkemahan. Ini di luar perkemahan. Zaman perjanjian lama sebelum Yesus mati, berada di dalam perkemahan itu mulia. Di luar perkemahan hina. Masalahnya korban penebus dosa yang sesungguhnya itu Kristus, itu matinya di luar perkemahan. Di dalam sini tidak ada korban penebus dosa sesungguhnya. Walaupun mulia. Tapi di luar yang dianggap hina, ini ada penebus dosa. Kamu orang Yahudi, kalau mau dosamu ditebus, keluar dari dalam. Pergi keluar kepada dia. Tapi di luar hina. Ya, pergilah, marilah kita menanggung kehinaannya. Marilah kita menanggung kehinaannya. Keluar dari perkemahan, keluar dari kota. Sekalipun dianggap hina, justru Allah mulia karena kita mendapatkan penebusan dari dosa-dosa kita. Sedangkan enggan keluar, tetapi tetap di dalam. Dengan semua iman Yudaisme, tidak akan membuat dosa-dosa mereka ditebus. Dengan kata lain penulis surat Ibrani mau bilang begini, tetap tinggal di dalam binasa. Kalau keluar justru selamat. Tetap tinggal di dalam agama Yudaismemu, kamu binasa. Tapi kalau kamu keluar dari Yudaismemu, percaya kepada Kristus, kamu akan selamat. Demikian juga semua orang di dalam kepercayaan apa saja, di dalam agama apa saja, kalau mereka tetap di dalam agama mereka dan tidak mau keluar dari sana untuk datang kepada Kristus, mereka akan binasa. Tapi kalau mereka berani keluar dari sana untuk pergi kepada Kristus, sekalipun itu dianggap kehinaan, justru mereka akan diselamatkan. Hari ini mungkin orang-orang Israel akan berpikir, tapi bukankah di luar itu kehinaan? Penulis Ibrani mau mengatakan memang kehinaan. Tapi kehinaan dan kemuliaan kita di dunia ini hanya sementara. Semulia-mulianya kita di dunia itu hanya sementara.
1 Petrus 1 ayat 24 berkata, semua yang hidup adalah seperti rumput. Segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Semua kemuliaan itu hanya sebagai bunga rumput. Tetap di dalam dan dianggap mulia oleh orang lain, binasa. Mau keluar dan dianggap hina, justru diselamatkan. Banyak orang dari agama lain sudah mendengar tentang Yesus. Mungkin mereka tertarik pada Yesus, tapi tidak berani percaya kepada Dia. Tidak berani meninggalkan agama mereka. Kenapa? Akan dipandang hina oleh orang-orang seagamanya. Itulah sebabnya mereka tidak mau percaya pada Kristus dan tetap di dalam agama mereka. Mereka kelihatan mulia, tapi mereka akan binasa. Yang berani keluar dan menanggung kehinaannya, itu akan diselamatkan. Semulia-mulianya kita di dunia ini, ingat, dunia ini hanya sementara. Sehina-hinanya kita dipandang di dunia, kehinaan ini hanya sementara. Di dunia ini bukan tempat sebenarnya. Tempat sebenarnya itu ada. Dan kita, rumah kita bukan di sini. Dunia yang fana bukanlah rumahku. Karena itu ayat 14. Ibrani 13. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Di sini kita tidak punya tempat tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Kalau begitu untuk mencari kota yang akan datang, kamu harus keluar dari kota. Di luar pintu gerbang. Dan di sana ada Kristus. Jadi kalau kamu mau mencari kota yang akan datang, maka Kristus jawabannya. Pergilah kepada Kristus. Karena itu jangan takut. Kalau kamu mau diselamatkan, kamu mencari kota yang akan datang itu, keluarlah dari kotamu saat ini. Pergilah pada Kristus, tanggunglah kehinaannya demi kemuliaan yang akan datang. Kalau kamu tidak mau keluar dan pergi pada Kristus, kamu tidak akan selamat. Tapi kalau kamu sudah dalam Kristus, tapi mau keluar, tinggalkan Dia dan masuk kembali ke dalam, kamu juga akan binasa. Beberapa hari lalu viral video di kampung mana itu ada orang dimualafkan. Soeb, Pumpi. Ada satu keluarga dimualafkan. Saya tidak tahu. Masalah ekonomi kah? Kelihatan tidak meyakinkan. Masalah ekonomi, masalah pendidikan, atau masalah duit. Orang rela tinggalkan Yesus. Di Facebook, seorang tawarkan saya, pendeta, bertobatlah. Segeralah masuk Islam. Hidup di dunia ini sementara saja. Jangan takut kepada umatmu. Segeralah bertobat dan masuklah Islam. Saya balas komentarnya. Haruskah kubuang emas ini dan menggantinya dengan seng atau aluminium? Yesus bersabda, aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Haruskah kubuang kepastian ini dan menggantinya dengan mudah-mudahan, kemungkinan dan insya Allah? Tidak. Saya justru Injil balik, saya bilang, saudaraku, hidup di dunia ini sementara. Segeralah bertobat dan datanglah pada Kristus. Kalau kamu tidak percaya Dia, kamu akan membayar dosa-dosamu sendiri. Tapi kalau kamu percaya, cukup percaya Dia saja, kamu diselamatkan. Lalu dia bilang begini, kenapa ya orang Kristen ini kok harap gampang? Mau selamat, tapi bergantung pada Yesus. Usaha sendiri dong. Kalau hanya bergantung pada Yesus, itu mental pengemis. Kami berusaha dengan kekuatan sendiri. Bukan seperti Kristen yang bermental pengemis, hanya harap pada Yesus. Saya bilang, ya, memang adalah bermental pengemis. Kalau saya
bergantung pada orang lain untuk sesuatu yang saya bisa kerjakan sendiri. Kalau saya bisa bangun dan ambil makan di meja, tapi kemalasan saya membuat saya bergantung pada orang lain untuk mengambilkan makan buat saya. Saya tidur-tidur di sini. Itu memang bermental pengemis. Tapi bagaimana untuk hal-hal yang mustahil kita lakukan? Misalnya, menyeberang lautan Atlantik. Ada dua pilihan. Usaha sendiri dengan berenang. Atau kedua, bergantung pada orang lain yang baik hati. Yang siap kapal dengan gratis. Kau pilih mana? Usaha sendiri. Bagi saya, itu bukan usaha sendiri dan terhormat. Itu tolol. Yang lebih masuk akal. Kalau sudah ada kapal yang disediakan dengan gratis. Saya cukup naik ke kapal itu. Dan dipastikan akan sampai di seberang sana. Untuk apa repot-repot berenang. Sesuatu yang mustahil bisa membawa saya ke sana. Cobalah berenang, hai sahabatku. Dan 100 meter kemudian kau jadi almarhum. Tapi kalau kau cukup cerdas, bergabunglah dengan saya. Naik kapal yang disediakan Allah. Namanya Yesus Kristus. Gratis. Itu bukan mental pengemis. Tapi itu tahu diri. Saudara-saudara, Yesus Tuhan kita disalibkan di Golgota. Di luar perkemahan. Di luar pintu gerbang. Kita harus pergi kepadanya untuk diselamatkan. Yang belum pergi, yang masih di dalam kepercayaan-kepercayaannya, harus berani keluar. Pergi kepada dia. Tapi yang sudah bersama dia, jangan tinggalkan dia. Kecuali engkau mau binasa. Yesus Tuhan kita disalibkan di Golgota. Di luar perkemahan. Di luar pintu gerbang. Ya, di sana Tuhan kita telah mati. Di sanalah Tuhan kita telah mati. Dan dari sana, dari luar perkemahan itu, dari luar pintu gerbang itu, dia mau memanggil saudara dan saya. Akankah saudara pergi kepadanya? Matthew Henry mengatakan begini, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan. Pergi dari hukum upacara, hukum-hukum Yahudi. Pergi dari dosa kita. Pergi dari dunia ini. Pergi dari diri kita sendiri. Dari tubuh kita ketika dia memanggil kita. Di sana Tuhan kita telah mati. Marilah kita pergi keluar perkemahan. Menanggung penghinaannya. Karena penebus dosa yang sesungguhnya menunggu kita di sana. Pergilah kepadanya.